Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi pembelajar. Bagaimana nih kabar kalian? Pastinya dalam keadaan sehat dan tetap semangat, terutama untuk belajar pada hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Materi ini bisa kalian temukan di muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, subtema 1, tema 2, kelas 5 sekolah dasar. Nah, generasi pembelajar, setelah menonton video ini, harapannya kalian bisa mengerti apa itu tanggung jawab, memahami tanggung jawab dalam bermasyarakat, dan bisa mengetahui contoh-contoh dari tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, generasi pembelajar harus mempelajari beberapa materi yang ada di dalam video ini. Yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga, contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama kalian para generasi pembelajar. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang tentunya harus dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Nah, jenis-jenis dari tanggung jawab adalah sebagai berikut. Kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab diri sendiri menuntut kesadaran setiap individu untuk memenuhi kewajiban sendiri dalam kepribadian sebagai manusia. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan unit kecil dari sebuah masyarakat. Keluarga pada umumnya terdiri dari beberapa anggota, misalnya ayah, ibu, kakak, adik, dan mungkin ada kakek dan nenek kalian. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Sesuai kodratnya, manusia itu merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat lepas dari manusia lainnya. Karena itu muncul kumpulan manusia yang terikat oleh hal-hal tertentu. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap di suatu negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum tertentu. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah laku kepada bangsa dan negaranya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki tanggung jawab masing-masing, baik itu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun terhadap Tuhan itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu memahami makna tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Materi ini bisa kalian pelajari lagi di pembelajaran yang keempat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat diartikan sebagai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai makhluk sosial, kita memerlukan bantuan orang lain di sekitar kita. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, yang lebih penting adalah kita harus sadar akan tugas kita sendiri sebagai salah satu anggota masyarakat.
Oke, kita tiba ke materi yang terakhir, yaitu contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Materi ini juga bisa kalian pelajari lagi di pembelajaran yang ke-6. Contoh yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman merupakan suasana yang menjadi idaman semua anggota masyarakat. Pastinya kalian juga ya. Ya, kehidupan yang tidak tertib, penuh pelanggaran norma dan aturan, serta tidak aman, tentu membuat masyarakat tidak nyaman. Pastinya kalian juga tidak suka dengan lingkungan yang seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari individu yang terikat oleh satu hal dan saling berinteraksi atau berhubungan. Di dalam masyarakat tentu banyak perbedaan. Namun demikian, perbedaan tidak seharusnya mengganggu hubungan antar individu. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Masyarakat terbentuk karena adanya kesamaan tujuan di antara warganya. Meski tidak bisa dipungkiri, banyak perbedaan di antara individu-individu di dalam masyarakat tertentu. Nah, rasa solidaritas atau rasa senasib dan setia kawan kepada sesama anggota masyarakat harus terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi diri sendiri. Nah, yang keempat adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi di dalam masyarakat. Diskriminasi bisa kita artikan sebagai perbedaan perlakuan. Maksudnya, memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda berdasarkan karakteristik mereka. Nah, hal-hal yang biasanya menjadi alasan diskriminasi yaitu perbedaan asal, ras, agama, pandangan politik, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Nah, setiap individu di dalam masyarakat memiliki derajat yang sama. Maka dari itu, derajat setiap anggota masyarakat harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan atau direndahkan oleh masyarakat lainnya. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa lebih memahami materi tentang tanggung jawab, terutama tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Jika kalian masih ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.